bahagia terus. Saya Andi Arsyad, NIM 2018-310543, mahasiswa dari STIMIK Akta Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengambilan keputusan pada metode weighted product dengan menggunakan perhitungan Excel untuk memenuhi tugas keempat pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan oleh Marwa Suleyo Eskom MKOM. Langsung saja pada studi kasus yang saya buat, yaitu saya ingin membangun sebuah perusahaan di Jakarta untuk kegiatan produksinya dengan menggunakan metode weighted product untuk menentukan lokasi yang akan dipilihnya pada kota Jakarta untuk membangun sebuah perusahaan tersebut. Langsung saja pada penyelesaiannya, terdapat 6 tahap yang diberikan pada materi sistem penunjang keputusan pada metode weighted product. Pada tahap pertama, menentukan bobot kriteria masing-masing. Terdapat 5 kriteria yang saya buat, yaitu harga tanah lokasi dengan bobot 5, jarak dekat dengan pasar dengan bobot 2, kepadatan produk di sekitar lokasi dengan bobot 3, jarak dengan perusahaan yang ada dengan bobot 4, dan jarak dari kota dengan bobot 14, dan total dari bobot keseluruhan yaitu 18. Pada tahap kedua, menghitung bobot kriteria. Terdapat rumusnya, yaitu WJ sama dengan WJ per sigma N J sama dengan 1 WJ, total keseluruhan dari bobot kriteria. Itu yang pertama, menghitung bobot kriteria pertama, harga tanah lokasi, yaitu bobotnya yaitu 5 per 18 sama dengan 0,28, dan begitupun dengan kriteria kedua 3, 4, dan 5. Ketiga, membuat tabel kriteria bobot. Di sini terdapat alternatif untuk lokasi yang akan ditentukan. Yang pertama, Brawijaya, Senopati, dan Dharma Wangsa. Dengan nilai kriteria masing-masing 5.500.000 pada kriteria pertama untuk alternatif pertama, kriteria kedua 0,7 untuk alternatif pertama Brawijaya, kriteria ketiga 18 untuk alternatif pertama, 30 kriteria keempat untuk alternatif pertama, 50 kriteria kelima untuk alternatif pertama, dan seterusnya. Dapat kalian lihat pada tabel ini nilai masing-masing dari alternatif kriteria tersebut. Keempat, menghitung vektor S dengan rumus SI sama dengan NJ sama dengan 1 XIJ WJ. Langsung saja pada perhitungannya. Pada alternatif pertama, yaitu nilai dari alternatif pertama kriteria pertama pangkat bobot kriteria pertama yaitu 0,28, 5.500.000 pangkat 0,28 dikalikan kali nilai alternatif pertama kriteria kedua pangkat bobot kriteria kedua 0,11 kali nilai alternatif pertama kriteria ketiga pangkat bobot kriteria ketiga 0,17 dikali nilai alternatif ketiga, nilai alternatif pertama kriteria keempat pangkat bobot kriteria keempat 0,22 dikali
alternatif pertama kriteria kelima, pangkat bobot kriteria kelima 0,22. Hasilnya 1125,198, dan begitupun dengan alternatif kedua dan ketiga, perhitungannya sama. Dan menjumlahkan hasil dari perhitungan vektor pada alternatif kriteria kelima. Pada tahap kelima ini kita akan mencari nilai V dengan rumus VI sama dengan SI per S1 tambah S2 tambah S3 dan seterusnya, yang dimana I itu sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Langsung saja pada perhitungannya, yaitu hasil dari perhitungan vektor alternatif dan alternatif kriteria dibagi dengan jumlah dari vektor yang telah dijumlahkan pada masing-masing alternatif, yaitu 1125,198 dibagi 3090,922. Hasilnya 0,36364,033, dan V2 dengan hasil 0,303748, dan pada nilai V3 0,332219. Pada tahap keenam ini kita akan menentukan keputusan terbaik berdasarkan dari hasil analisis V. Maka olehlah rekomendasi lokasi yang dapat ditempati untuk membangun sebuah perusahaan, yaitu pada lokasi yang pertama menurut nilai V, menurut analisis V, yaitu yang pertama Brawijaya dengan nilai 0,364033, dan kedua 0,332219 dengan alternatif Dharma Wangsa, dan ketiga ditempati oleh alternatif ketiga Senopati 0,303748, dan dapat disimpulkan bahwa V1 dengan alternatif Brawijaya lebih terrekomendasi untuk membangun sebuah perusahaan dibanding dengan alternatif 2 dan 3 dan Dharma Wangsa dan Senopati. Itulah penjelasan mengenai pengambilan keputusan pada metode WP dengan menggunakan perhitungan Excel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.